Jadi kalau PDIP nyalonin Anies, ini sama aja nyiapin sosok yang bukan kader untuk jadi calon presiden mendatang. Oh begitu ya. Saya nggak percaya Bu Mega bisa disandera. Saya nggak percaya Bu Mega bisa disandera. Jadi apapun keputusan itu adalah keputusan Ibu Megawati. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Selamat datang di channel Yuda Media HD. Di segmen Buzzer RP Politik kita akan meriak situasi politik yang begitu bisa membingungkan, membuat kita terkejut dan juga terperangah, melongo gitu. Sampai kita menebak-nebak kenapa bisa berbeda sekali dengan prediksi kita gitu misalkan ya. Contohnya adalah nasibnya Anies Baswedan di pilkada kali ini. Dengan elektabilitas selangit menjulang tinggi, ya kan, ternyata Anies Baswedan nggak bisa maju ke pilkada gitu. Justru satu partai terakhir yang diharapkan oleh semua orang bisa mengusung Anies Baswedan, ternyata tidak mengusung Anies Baswedan gitu. Kita ngebahas PDIP nih. PDIP lebih memilih Pramono Anung dan juga Rano Karno, di mana keduanya adalah kader dari PDIP, untuk bisa maju di Pilkada Jakarta gitu. Bukan Anies, teman-teman. Nah, kemudian ada banyak orang yang mulai menafsirkan, ini kenapa PDIP nggak dukung Anies? Bukankah Anies itu jaminan mutu? Calon menang itu di Jakarta mudah gitu kalau misalkan calonnya Anies gitu. Ini ada Faisal Assegaf yang kemudian mencoba menafsirkan, jangan-jangan PDIP sudah tersandra oleh Mulyono. Maka dari itu dia tidak mencalonkan Anies. Bisa begitu ya tebakannya ya? Loyalis Anies sebut PDIP disandra, kadernya nggak terima masih dikaitin sama Mulyono. Maksudnya gimana ini Bang? Meski Anies sudah fix nggak ikut pilkada tahun ini, tapi loyalisnya masih pada ribut aja nih. Jadi menyikapi pernyataan Anies yang nyebut kalau partai-partai itu pada tersandra, Faisal Assegaf nyebut bahwa yang dimaksud junjungannya itu salah satunya adalah PDIP. Menurut Faisal, batalnya pengusungan Anies adalah bukti bahwa PDIP tersandra oleh sebuah kepentingan. PDIP disebut ada kesepakatan sama Prabowo agar hubungannya dengan pemerintah berjalan baik selama satu periode ke depan. Selain itu, PDIP juga disebut ada kesepakatan sama Mulyono, makanya yang dinaikkan ialah Pramono, sosok yang emang dekat sama Mulyono maupun Ibu Mega. Karena itu menurut Faisal, isu perpecahan antara Ibu Mega sama Mulyono selama ini hanyalah gimmick politik semata. Nah, gara-gara ini, politisi PDIP Deddy Sitorus jadi marah dong, di samping karena tudingan itu dianggapnya tidak berdasar, juga karena tidak mau dikait-kaitin lagi sama Mulyono, dia bilang sikap dan langkah PDIP sudah jauh berseberangan sama Mulyono. Kira-kira tudingan itu benar nggak sih? Oke, kalau menurut abang sih keputusan PDIP untuk tidak ngusung Anies itu murni keputusan Ibu Mega. Karena kita yakin sih Ibu Mega ini adalah sosok yang sama sekali nggak bisa disandra. Buktinya dia lebih memilih berkonfrontasi sama Mulyono di Pilpres kemarin karena beda pilihan politik. Apalagi cuma sekelas pilkada. Selain itu, Ibu Mega pun sempat nyebutkan kalau Anies mau dicalonin sama PDIP, ya kuncinya harus nurut. Dan sebagai politisi senior, dia kemungkinan udah tahu peta dan perjalanan Anies sebagai politisi. Di mana partai politik bagi Anies hanya kepentingan selewat. Kalau udah nggak ada untungnya ya dia tinggalin. Jadi mungkin Ibu Mega nggak mau itu terjadi sama PDIP, bahwa Anies kemungkinan nanti bakal ninggalin partainya. Apalagi kita tahu Anies mungkin bakal naik di tahun 2029. Jadi kalau PDIP nyalonin Anies, ini sama aja nyiapin sosok yang bukan kader untuk jadi calon presiden mendatang. Oh begitu ya. Menurut kalian gimana nih? Ada benernya juga. Kalau Anies dikasih panggung di 2024 ini, dia akan semakin bersinar menuju ke 2029 di Pilpres nanti. Dan ketika PDIP juga pengen menang di pemilu selanjutnya, ya iyalah pengen menang. 2024 16%. Sakit bos kalah ya kan. Pasti dia pengen balas dendam. Pilpres 2029 kita mesti menang. Pasti begitu PDIP. Tapi dengan mengusung Anies di 2024, mereka akan mikir gitu. Masa iya 2029 nanti harus mengusung Anies lagi gitu kan. Karena 2029 pasti Anies elektabilitasnya juga makin tinggi kalau sekarang punya panggung politik gitu. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah tuduhan dari Faisal Assegaf. Ketika PDIP tidak mengusung Anies dan justru mengusung Pramono Anung, Seskap ya kan, orang terdekat Jokowi, dalam arti dia masuk ke kabinetnya Jokowi, dituding katanya kisruh perang antara Megawati dan Mulyono alias Jokowi itu bohongan. Waduh. Bisa-bisanya ini ya kan, bisa-bisanya menuduh pertengkaran antara Jokowi dan Ibu Mega itu bohongan.
Bisa-bisanya. Saya nggak kepikiran sampai sana loh. Apakah korban dari deal-deal politik tadi? Pertama saya nggak percaya Bu Mega bisa disandera. Saya nggak percaya Bu Mega bisa disandera. Jadi apapun keputusan itu adalah keputusan Ibu Megawati, gitu loh. Ya Bu Megawati kan punya penilaian sendiri terhadap situasi dan kondisi, terhadap kandidat gitu. Ya balik lagi, kalau yang harfiah yang kita lihat kan, Bu Mega tuh kan mengeluarkan pernyataan, emang Anies mau nurut? Nah istilah nurut nggak nurut buat saya bagi Bu Mega itu penting gitu. Kemarin emang di mana gitu? Kok sekarang mau sama-sama? Kurang lebih begitu ya. Nah itu satu. Yang kedua, Ibu Mega kan tentu punya posisi politik yang sangat kuat berkaitan dengan peta-peta politik dan konstelasi politik. Ya buat Bu Mega, pidato Mas Anies misalnya pada saat terpilih sebagai Gubernur Jakarta mungkin itu penting gitu. Dan karena itulah kemudian sikap Ahok itu resonansinya kuat kepada Ibu Mega. Nah yang ketiga, bisa jadi Ibu Mega juga seperti mungkin banyak tokoh-tokoh yang lain melihat Mas Anies perjalanan sejarahnya itu, ya partai politik itu hanya mampir saja buat beliau. Mulai dari Partai Demokrat, mulai dari Partai Nasdem, mulai mungkin dari PKS dan terutama barangkali Gerindra gitu loh. Sehingga akhirnya kan tokoh-tokoh ini juga punya sikap-sikap politik tersendiri gitu. Dan pada hari ini hemat saya akhirnya terbuka kan sikap Mas Anies itu mau mendirikan partai politik karena melihat bahwa memang Mas Anies ini sulit diterima oleh semua ketua partai politik yang lain, udah nggak punya pilihan lagi. Sehingga akhirnya mau mendirikan partai politik. Jadi semua partai itu sudah melihat bagaimana pahitnya PKS ya kan, yang tidak mendapatkan apa istilahnya benefit dari mengusung Anies bolak-balik di berbagai macam kontestasi politik ya. Kemudian semua partai juga melihat kejadian episode keduanya Anies dengan Demokrat. Dengan Demokrat. Waktu itu kan di Pilpres 2024 maunya itu kan diwakili oleh AHY gitu kan, yang mau dimajukan di Pilpres. Ternyata justru Anies milih Caimin dari PKB. Itu yang membuat Demokrat kemudian lompat ke KIM. Sakit hati bener waktu itu. Dan ini dilihat sama orang-orang, sama elit-elit politik dari partai-partai yang lain, dan tidak terkecuali oleh Megawati Soekarno Putri. Ya mana mau Megawati jadi Demokrat kedua dikhianati oleh Anies misalkan ya, kalau memang kejadian ya, amit-amit gitu. Gak mau lah, gak mau. Dari situ saja para elit partai kemudian menyimpulkan Anies ini gak bisa begitu ya kan. Dia tidak mau menjadi kader partai, kemudian cuman menjadikan partai sebagai kendaraan aja ketika mau pemilu gitu. Gak mau. Mau nurut gak kata Bu Mega? Pak Jokowi ku lah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Partai Gerindra mengadakan acara dihadiri langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden. Kami merasa tersanjung, kami merasa terpuji, dan kami merasa bangga. Hari ini Pak Jokowi hadir di tengah-tengah kita, apalagi mengenakan baju putih krem. Ku bahagia kau telah terlahir Bagaimana di kita dunia. bisa melihat perbedaan ya, ketika Pak Jokowi itu disumringah dan dihormati bersama Gerindra Di antara daripada partainya miliaran sendiri, maksudnya itu PDIP gitu manusia, ya. dan ku Oke. bisa Apalagi juga dengan waktu itu radarku dikasih tepuk tangan yel-yel gitu ya. Terima kasih Joko Widodo gitu. Di acaranya apel kader Gerindra gitu. Oh di dunia, dan Ini kemudian tidak bisa kita temukan di antara ketika Pak miliaran Jokowi masih berbaju merah, manusia, dimana dan berulang kali ku di berbagai bisa kesempatan dengan Megawati itu seperti radarku mengecilkan sosok dari seorang Joko Widodo gitu ya. Bahkan kalimat dari Mega itu, Pak Jokowi itu tanpa PDIP nggak jadi apa-apa. Itu ya kan. Nah ini di Gerindra berbalik 360 derajat.
begitu dihormati, disanjung, berulang kali diucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sosok yang dihargai lah itu. Bedanya antara PDIP dan juga Gerindra terhadap Joko Widodo. Memang ya dari awal gitu sih karakter dari Ibu Ketum Megawati Soekarnoputri kan begitu memang. Dan apalagi sekarang lebih runcing lagi dengan beda pandangan politik membuat keduanya itu sudah positif, nggak bisa diapa-apain, bakal bermusuhan kayak selamanya gitu ya. Susah untuk kita bayangkan gimana ya, rujuk kembali itu kayaknya nggak mungkin gitu. Itu juga jadi alasan tuduhan perang antara Megawati dan Jokowi itu bohongan. Itu susah. Kayaknya beneran gitu. Kita lebih mudah percaya untuk ngelihat Jokowi dan Mega itu emang beneran musuhan gitu. Karakter Mega yang seperti itu. Kemudian Jokowi yang berulang kali dikecilkan perannya. Kayaknya emang alasannya waduh gak bisa diginiin terus nih. Ini presiden kan gitu ya. Faisal Asegaf tapi kemudian punya pendapat yang lain gitu. Kayaknya Mulyono dan Ibu Megawati pertengkarannya bohongan. Bisa gitu ya prediksinya ya. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Oke. Itu di sebuah wawancara. Pertanyaannya simpel, Pak Jokowi setelah nanti tidak menjabat lagi sebagai presiden mau kemana nih? Jawaban dari Joko Widodo, beliau ingin pulang kembali ke Solo gitu. Apalagi sudah ada rumah presiden yang sedang dibangun di Karanganyar atau di mana gitu ya, di Jawa Tengah gitu, yang menjadi hak dari mantan presiden gitu. Oke, tapi semua orang mulai menebak-nebak apakah apa yang dikatakan oleh Joko Widodo itu benar atau tidak. Karena ada beberapa orang yang berpendapat tidak mungkin sosok politisi yang masih bersinar, yang begitu terang, seorang Joko Widodo tiba-tiba harus mundur dari percaturan politik Indonesia. Gak mungkin. Sinarnya itu belum redup. Ini tuh sinar Joko Widodo tuh masih masih membuat silau lawan-lawan politiknya. Jadi ketika selesai jabatan presiden kemudian pulang dan menarik diri dari hiruk-pikuk perpolitikan Indonesia, mubazir gitu ya kan, di umur yang sekian ya kan. Ada banyak politisi-politisi yang lebih senior secara umur ya daripada Pak Jokowi. Jadi kayaknya enggak gitu. Tapi enggak tahu juga nih. Ditanya wartawan kan begitu jawabnya Pak Jokowi. Beliau memilih untuk pulang ke Solo mengurus cucu mungkin ya. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Oke, ini dia sambutan dari Joko Widodo menyambut rencana kedatangan dari Paus ya kan, yang datang ke Indonesia. Ini juga
di sampingnya tadi ada Menteri Agama, Menteri Luar Negeri juga, dan Ketua Panitia Nasional Kunjungan Paus Fransiskus Ignatius Jonan untuk finalisasi persiapan kunjungan Paus ke Indonesia gitu. Ada beberapa agenda ya Paus di Indonesia dan kayaknya meriah gitu penyambutan dari Paus Paulus ini. Menarik. Oke, segini dulu video kali ini teman-teman. Kalau teman-teman punya pendapat mulai dengan pembahasan kita yang awal tadi soal katanya Jokowi dan Mega itu bohongan, perang urat sarafnya, menurut kalian seperti apa? Kemudian juga soal apakah benar PDIP dan Megawati itu tersandra oleh Mulyono, ya kan? Kalian punya pendapat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Segini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, salam.